Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dengan Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari yang ke-24 ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengenal lebih jauh surah An-Najm. Sahabat Al-Quran, surah An-Najm merupakan surah ke-53 dalam susunan mushaf Al-Quran. Nama ini digunakan dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia dan juga dijumpai dalam berbagai mushaf dari sejumlah negara seperti Libya, Maroko, Tunisia, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, dan Iran. Surah ini berstatus Makkiyah dan terdiri atas 62 ayat, juga menempati urutan ke-23 dalam kronologi turunnya wahyu. Nah, sahabat Al-Quran, selain kata An-Najm, sebagian kitab tafsir dan hadis memilih menyebut nama surah ini dengan redaksi yang berawalan waw qasam seperti Wan Najm atau Wan Najmi Idza Hawa. Meski berbeda redaksi, ketiganya merujuk pada surah yang sama dan bersumber dari ayat pertamanya. Sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmi idza hawa. Yang artinya demi bintang ketika terbenam. Quran Surah An-Najm ayat 1. Sahabat Al-Quran, secara bahasa kata An-Najm berarti bintang. Dalam Al-Quran kata ini dalam bentuk tunggal disebut sebanyak 4 kali, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 16, An-Najm ayat 1, Ar-Rahman ayat 6, dan At-Tariq ayat 3. Dari keempatnya surah An-Najm adalah yang paling awal turun. Oleh karena itu, penyebutan kata An-Najm pada awal surah ini yang sekaligus menjadi kemunculan pertamanya dalam Al-Quran dipandang sebagai alasan kuat penamaan surah ini oleh para sahabat. Nah, penamaan An-Najm sejalan dengan misi utama Al-Quran, yakni mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bintang sebagai bagian dari fenomena alam yang akrab dengan kehidupan manusia dijadikan sarana untuk menyingkap keesaan dan kekuasaannya. Bersama matahari, bulan, cahaya, angin, dan hujan, bintang menjadi tanda yang mengajak manusia berpikir tentang keteraturan alam semesta. Nah, ayat-ayat Al-Quran, sahabat Al-Quran membuka cakrawala kesadaran manusia bahwa alam raya ini hadir dalam kondisi yang sempurna, tertata, dan penuh keseimbangan. Keteraturan itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Di baliknya ada zat yang maha kuasa, yang maha mencipta, mengatur, dan menundukkan seluruh fenomena tersebut. Karena itu, bintang dan benda-benda langit lainnya bukanlah sesuatu yang patut disembah. Semuanya tunduk kepada Allah yang Esa dan berada di bawah kekuasaannya yang mutlak. Sahabat Al-Quran, penyebutan surah ini dengan nama An-Najm, Wan Najm, maupun Wan Najmi Idza Hawa telah dikenal luas di kalangan sahabat pada masa Rasulullah SAW. Di antara asar yang menunjukkan hal itu adalah sebagai berikut. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najma bi Makkah fasajada fiha wa sajada man ma'ahu ghairu syaikhin akhadha kaffan min hasa aw turabin farafa'ahu ila jabhatihi wa qala yakfini hadha fara'aituhu ba'da dhalika qutila kafira. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW membaca surah An-Najm di Mekah, beliau bersujud di akhir bacaannya. Demikian juga semua orang di sekelilingnya. Hanya ada satu orang kakek-kakek yang sekedar mengambil sejumput pasir atau debu, lalu mengangkat dan mengusapnya ke dahinya seraya berkata, "Cukuplah ini untukku." Setelah kejadian itu, aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir. Riwayat Al-Bukhari. Nah, sahabat Al-Quran, sebagian riwayat lain menyebut nama surah ini dengan redaksi Wan Najm atau Wan Najmi Idza Hawa seperti dalam riwayat Zaid bin Thabit sebagai berikut. An Zaid bin Thabit annahu qara'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wan Najmi Idza Hawa falam yasjud. Rawahu Muslim. Yang artinya, Zaid bin Thabit mengisahkan bahwa ia membaca surah Wan Najmi Idza Hawa di hadapan Nabi SAW, namun beliau tidak bersujud. Riwayat Muslim. Nah, sahabat Al-Quran, perbedaan penyebutan ini juga muncul dalam riwayat-riwayat tentang klasifikasi Makkiyah Madaniyah surah-surah Al-Quran. Meski tidak ditemukan riwayat yang secara tegas menyebut Nabi SAW menamai surah ini dengan salah satu dari ketiga nama tersebut, tidak ditemukan juga nih riwayat yang menunjukkan penolakan beliau terhadap penyebutan itu. Fakta ini menegaskan bahwa ketiga nama tersebut telah diterima dan digunakan secara luas sejak generasi sahabat. Wallahu a'lam. Nah, sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari ke-24 bulan Ramadan ini tentang surah An-Najm. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan esok hari, dan jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.